Bapak Ibu juga wajar. Baik. Siap, boleh renggangkan tangan kita. Siap. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, senang sekali saya Aziza hari ini menemani Bapak dan Ibu semua, Bapak Ibu yang luar biasa. Hari ini kita akan bersama berlatih, kita akan bersama untuk menjadi guru yang luar biasa. Setuju Bapak Ibu? Jika setuju, ikuti kata-kata saya. Saya guru yang luar biasa. Yes. Oke. Saya guru yang luar biasa. Yes. Saya guru yang bahagia. Yes. Saya guru pembangun perubahan. Yes. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Baik. Next. Kalau kita mendengar tentang public speaking, apa yang terbesit di benak kita? Dalam sebuah penelitian di Amerika Serikat, ternyata ada sebuah fakta yang mencengangkan bahwa dari 3.000 orang responden, 21%-nya ini mengalami satu fobia. Yang fobia ini ternyata dipicu karena sebuah ketakutan untuk berbicara di depan umum. Apakah kita adalah salah satunya Bapak Ibu? Salah satu, salah dua, salah tiga? Iya. Jadi 21% orang-orang di Amerika Serikat mengalami fobia untuk public speaking. Dan hari ini kita akan belajar bersama untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai kita termasuk di 21%-nya, tetapi kita masuk di 79%-nya, yaitu para pendidik dan para pengajar yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, public speaking. Pengertian dari public speaking apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak izin, silakan. Berbicara di depan umum, banyak orang. Terima kasih Bunda Indah. Mungkin dengan Bunda public speaking. Sebenarnya apa sih public speaking itu? Pengertian dari public speaking. Public speaking adalah sebuah seni berbicara di depan orang lain. Seni untuk berbicara di depan umum. Karena public speaking itu seni, seharusnya apa Bapak Ibu? Seharusnya public speaking itu menyenangkan, betul. Seharusnya menyenangkan. Seharusnya kita nggak takut. Seharusnya kita nggak fobia. Seharusnya kita tidak deg-degan. Benar nggak? Nah, selain public speaking itu adalah sebuah seni, public speaking itu adalah sebuah keterampilan. Adalah sebuah keterampilan. Jadi semua orang seharusnya bisa public speaking. Orang yang expert itu tidak tercipta karena dia memang benar-benar expert. Tapi orang yang expert itu tercipta karena dia berlatih. Jadi ada satu quotes yang luar biasa yang menyebutkan bahwa 1% kesuksesan itu berasal dari bakat. Tetapi 99% kesuksesan itu
berasal dari kerja keras. Dan untuk bisa menjadi expert dalam bidang apapun, perlu 10.000 jam terbang. Nah ini Bapak Ibu. Jadi semua orang itu bisa expert, semua orang itu bisa sukses. Tinggal kita mau memilih yang mana. Kita mau berlatih, kita mau mengambil challenge itu, atau kita tetap dengan diri kita yang saat ini. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir adalah Bapak Ibu yang luar biasa. Bapak Ibu pembelajar, Bapak Ibu yang punya semangat, dan Bapak Ibu yang bisa meraih 10.000 jam terbang itu, sehingga Bapak Ibu semua bisa menjadi Bapak Ibu guru yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Hari ini selama 3 jam ke depan kita akan belajar 50% teori dan 50% praktek. Jadi saya mohon kerjasama dari Bapak Ibu yang luar biasa hari ini untuk nanti berani maju ke depan. Jadi harapan pembelajaran kita hari ini, setelah keluar dari ruangan ini, kita sudah tidak punya lagi yang namanya mental block. Kita sudah tidak lagi deg-degan apabila next time kita tiba-tiba didaulat untuk menjadi pembicara. Setuju Bapak Ibu? Yang setuju, kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hai, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu yang luar biasa. Oke, materi kita hari ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah public speaking mastery. Yang kedua, setelah kita nanti berlatih, kita akan belajar tentang great personality. Bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang menyenangkan. Bagaimana kita bisa menjadi guru idola. Senang nggak Bu? Kalau kita ini jadi guru yang diidolakan oleh anak murid kita. Saya dulu punya seorang guru yang luar biasa menurut saya. Bahkan sampai saat ini usia saya mau 40 tahun, saya masih mengidolakan beliau. Beliau sosok yang luar biasa, beliau sosok yang sangat hangat, beliau sosok yang penuh kasih sayang. Setiap kali lebaran, sampai usia saya saat ini mau 40 tahun, saya meluangkan untuk hadir di kediaman beliau. Luar biasa Bapak Ibu. Bayangkan jika Bapak Ibu semuanya adalah guru yang sangat dirindukan oleh murid-murid, yang sangat diidolakan oleh murid-murid, dan sampai murid kita nanti sudah lanjut usia, ketika murid-murid kita sudah sukses, kelak mungkin jadi pejabat, jadi dokter, jadi insinyur dan lain sebagainya, beliau masih ingat dengan kita. Itu adalah satu prestasi yang luar biasa. Jika kita memilih profesi sebagai guru ini sebagai satu panggilan jiwa, maka profesi ini akan membawa kebahagiaan untuk diri kita. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu, seorang guru ini pahala jariyahnya adalah yang paling banyak dari profesi lainnya. Betul Bapak Ibu? Kebayang kalau misalkan kita ajarkan satu kebaikan untuk putra-putri didik kita, untuk para siswa kita, dan siswa tersebut mengamalkan kebaikan itu, bahkan mengajarkan kebaikan itu kepada orang lain sampai akhir hayatnya, maka kita bayangkan berapa kali lipat pahala amal jariah dari kebaikan-kebaikan yang kita pernah ajar. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Public speaking mastery. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya ingin kita semuanya berlatih untuk menghilangkan yang namanya mental block. Sebenarnya yang bikin kita itu deg-degan apa sih Bapak Ibu? Ternyata mental block. Sebenarnya yang sering bikin kita itu keringat dingin ketika nama kita dipanggil untuk maju ke atas panggung. Itu apa sih Bapak Ibu? Mental block. Nah, mental block ini adalah apa? Mental block ini adalah hambatan dari dalam diri kita. Sebenarnya yang sering bikin kita sedih itu
Yang jauh lebih jahat daripada omongan orang, daripada omongan tetangga adalah apa Bapak Ibu? Adalah suara-suara pikiran kita. Betul Bapak Ibu? Orang gak akan berani untuk maki-maki kita di depan kita, betul? Gak akan berani bilang kamu jelek, kamu gak bagus, kamu gak bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Gak akan berani. Yang paling jahat adalah pikiran kita. Kadang-kadang kita didaulat untuk melakukan sesuatu, tapi kita merasa nggak mampu. Saya mah belum expert, saya mah nggak bisa, saya nggak berani, takut salah dan lain-lain. Itu asalnya dari mana? Dari dalam diri. Nah, hari ini kita sepakat Bapak Ibu, hari ini kita mau mengusir jauh-jauh yang namanya mental block. Nah, hari ini saya punya games Bapak Ibu. Saya punya games, mohon izin Bapak Ibu berkenan untuk maju ke depan. Siapa yang ingin mental blocknya dikalahkan? Action. Untuk bisa jadi expert, yang pertama yang harus kita lakukan adalah action. Untuk bisa jadi pembicara yang baik, pembicara yang expert, yang pertama harus dilakukan adalah action. Action dengan apa? Mengangkat tangan. Innamal a'malu binniyat, kata Pak Ustadz. Benar Bapak Ibu. Semuanya itu tergantung dari niat. Yang penting kita udah ada niat belum? Ada niat untuk maju. Realisasinya, actionnya dengan apa? Angkat tangan. Siapa yang ingin membunuh mental block hari ini? Angkat tangan. Gak apa-apa. Kalau masih agak malu-malu, di bawah Bapak. Yang penting apa Bapak Ibu? Yang penting sudah niat. Insya Allah niat satu dicatat sebagai pahala. Boleh. Gak apa-apa Bu, niat aja dulu. Dalam hati juga gak apa-apa. Allah kan tahu. Baik, Bapak Ibu mohon izin yang berkenan untuk berpartisipasi hari ini. Silakan maju ke depan Bapak Ibu. Pak Ustadz, silakan. Ya. Ibu Indah mungkin. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Indah. Terima kasih. Dua orang dari perwakilan Ibu Guru dan Bapak Guru. Ya, supaya kita ini real ya Bapak Ibu. Ya. Boleh. Ini bebas Bu, bebas. Jadi hari ini kita happy, hari ini kita berlatih. Karena apa? Karena Anda bisa mentransfer ilmu dengan baik. Hati kita harus gembira. Hati kita harus merdeka dulu. Jangan ada yang bersedih hari ini. Saya tidak ingin hari ini ada yang bersedih. Jangan ketakutan. Iya, belum bikin nilai. Insya Allah kalau hati kita gembira, ya koreksi belum selesai. Kalau hati kita gembira, maka semua jalan akan dimudahkan. Jadi pikiran yang positif akan menarik semua kebaikan di alam semesta ini hadir dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Baik, mohon izin Bapak Ibu, silakan pegang. Ya. Ini adalah sebuah pensil. Ya. Ini bukan roti ya Bu, tapi nanti bisa dipatahkan kayak kita patahin roti. Ya. Jadi ini adalah kekuatan pikiran bawah sadar. Ya, jadi pikiran kita dibagi jadi 3 ya Bu ya. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, dan di tengah-tengahnya ada yang namanya critical area. Yang membuat kita itu saat ini sering down, sering kena mental block, sering grogi dan lain-lain, sering nggak berani ngambil challenge. Itu adalah si critical area-nya ini tadi yang membuat instruksi, yang membuat satu perintah dan sugesti positif itu tidak bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama ya Bapak Ibu untuk bisa menembus si critical area tadi supaya sugesti-sugesti positif, sugesti-sugesti sukses, sugesti-sugesti bahagia itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Di mana alam bawah sadar ini punya porsi yang paling besar, yaitu 88%. Luar biasa. Ternyata kehidupan
kita, suksesnya kita, sedihnya kita, sengsaranya kita tergantung sama si pikiran bawah sadar kita yang 88%. Mengerikannya, kalau pikiran kita yang 88% ini dipenuhi sama tabir yang kelabu. Apa Bu tabir yang kelabu? Rasa sedih, kemudian rasa tidak pede, tidak percaya diri, rasa trauma, fobia, dan lain sebagainya. Yang ada isi seluruh kehidupan kita itu menjadi kelabu juga. Nah, sekarang nih tugas kita agar kehidupan kita lebih bahagia, kita rubah mindset kita. Tadi yang 88% pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kita itu, pikiran rasional kita itu cuma 12%. Nah, kita tahu rokok itu membunuhmu misalnya. Itu pikiran sadar kita tahu. Tapi di alam bawah sadar kita yang tertanam adalah rokok itu keren, rokok itu gagah dan lain sebagainya. Maka apa yang kita lakukan? Kita merokok. Padahal kita tahu efeknya untuk kesehatan. Ini misalkan hal kecil. Misalkan saya ingin bertanya nih Bu, cari uang itu susah atau gampang? Yang bilang susah silakan tunjuk tangan. Saya nggak berani tunjuk tangan. Yang bilang mendapatkan uang, mencari uang, rezeki itu mudah, silakan tunjuk tangan. Ya, action dulu, niat dulu. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Sisanya masih ragu-ragu. Masa iya sih? Masa iya benar nggak sih? Nah, kita buktikan hari ini. After this class, kita akan rasakan perbedaannya. Jadi ada law of attraction dalam kehidupan kita. Jadi Bu, kalau kita menanamkan sesuatu dalam pikiran bawah sadar, mencari uang, mencari rezeki itu susah. Nah, misalkan yang terpatri dalam pikiran bawah sadar kita apa? Susah. Akhirnya apa? Itu jadi zikir. Bener gak Bu? Susah banget, ini gak bisa. Ini gimana? Auranya apa Bu? Negatif. Pikiran yang negatif, aura yang negatif menarik hal-hal buruk di alam semesta ini hadir dalam kehidupan kita. Bisa jadi, kenapa hidup saya kok begini aja? Bisa jadi pikiran kita yang membatasi. Bisa jadi pikiran kita yang mengundang hal-hal negatif itu. Betul Bapak Ibu? Sekarang kita rubah. Kita percaya Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Itu sudah rumus paten. Allah Maha Kaya. Nah, kita percaya itu. Tapi kenapa? Kadang-kadang kita, aduh ini gimana ya, besok mau makan apa dan lain sebagainya. Allah yang kasih rezeki. Kita tinggal minta. Benar gak Bu? Bisa jadi kita itu mintanya gak yakin sama Allah. Kita yakin hari ini Allah Maha Kaya, Allah Maha kasih rezeki. Nah itu akan membuat kelenjar dan hormon kita memproduksi hormon oksitosin, hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan ini diteruskan ke seluruh tubuh kita, efeknya luar biasa. Meregenerasi sel kita lebih cepat, memerintahkan seluruh sel dalam tubuh kita untuk bisa bergerak lebih semangat. Nah efeknya, kalau kita melakukan sesuatu itu dengan semangat, maka hasilnya akan lebih baik. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan underestimate, dengan malas, kemudian dengan penuh ketakutan, maka hasilnya juga tidak maksimal. Hari ini, mohon izin Bapak Ibu, ini bukan debus, ya Bu, saya bukan tukang sulap, walaupun saya adalah trainer untuk fundamental hipnosis, tapi saya bukan tukang sulap. Dari hipnosis itu adalah sains, ditemukan oleh Dr. Milton Erickson. Tahun berapa Bu? 1720-an. Jadi di Indonesia ini sudah ketinggalan 300 tahun. Kalau di Amerika, jadi pelajaran untuk hipnosis, medical hipnosis ini untuk mahasiswa kedokteran itu sudah diajarkan di semester-semester awal. Jadi ini kita belajar tentang sains, kita belajar tentang neuroscience, kita belajar tentang pikiran kita. Nah, sepakat Bapak Ibu kalau pensil itu benda padat? Sepakat Bapak Ibu kalau pensil ini keras,
boleh dipegang. Mungkin di sini Bapak yang paling kekar boleh memegang, ya. Keras ya Pak ya? Iya, keras. Bapak yang pegang. Boleh. Saya mungkin Ustadz Abdul Rahim berkenan untuk membantu kita untuk games hari ini. Jadi kebiasaannya kalau yang pegang bapak-bapak lebih kuat. Khawatir kalau saya yang pegang saya mentah. Iya, jadi mohon izin Al-Mukarram Ustadz Abdul Rahim untuk memegang yang kuat. Kemudian Bapak silakan patahkan pensil ini, tapi nggak usah terlalu ngotot. Percaya saja sama pikiran kita bahwa kita bisa matahin pensil ini. Ya kan? Pakai ini kan? Boleh, pakai ini boleh. Dari tengah, dari manis boleh. Halal halal. Satu jari aja, satu jari aja. Iya betul Pak. Kan kita pakai pikiran bawah sadar. Iya, kekuatan pikiran. 1, 2, 3. Oh, luar biasa. Bapak orang yang sangat percaya diri, sangat luar biasa. Pertanyaannya sakit nggak Pak? Nggak, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Ustaz. Iya. Jadi kita percaya kita bisa memotong satu pensil yang keras ini. Silakan Bunda. Ya, mau isi dipegang ya Pak? Ya. Nah, ini kekuatan the power of woman. The power of ibu guru. Ya. Tapi biasa aja Bu, santai aja. Ya, percaya. Kita ibaratkan ini adalah metal block yang keras-keras ini Bu. Metal block yang selama ini menghalangi kita untuk maju. Ini adalah misalkan ada teman yang toksik, enggak ya Bu ya? Misalkan ini adalah seseorang yang paling toksik dalam kehidupan Bunda, atau orang yang paling ngeselin, atau pekerjaan yang selama ini bikin kita sangat capek dan lain sebagainya. Kesedihan kita bisa menghancurkannya, kita bisa melepaskannya. Oke, silakan percaya pikiran bawah sadar kita bahwa kita bisa memotong pensil ini. Iya, percaya aja Bu, nanti dia bisa kepotong. Kalau kita nggak percaya biasanya sakit sekali. Ada yang ingin mencoba Bu? Ya, silakan. Boleh, silakan. Iya, sakit Ibu? Enggak. Dulu. Oh iya, belum percaya. Oke. Kita coba lagi. Mental block kita bisa kita taklukkan. 1, 2, 3. Iya. Satu kali lagi. Iya. Konsentrasi. Ya. Percaya? Oke. Kalau saya coba. Bapak dan Ibu ada yang ingin berkenan maju? Bapak Ustaz Abdul Rahim mungkin berkenan? Iya, mencoba. Oke. Bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah sains. Hati-hati mental ya Pak ya, karena beliau sangat percaya diri dan auranya luar biasa. Oke. Ya. Boleh baca-baca. Mata saya. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau kita sudah percaya diri, sangat mudah kita mematahkan sesuatu yang keras. Kalau kita percaya pada diri kita, sangat mudah sekali untuk kita bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Pertanyaannya masih sakit nggak Ustaz? Enggak, betul sekali. Kalau kita sudah percaya diri, yang terproduksi dalam tubuh kita adalah hormon endorfin. Yang hormon ini bisa memerintahkan seluruh tubuh kita untuk bisa semangat. Nah, ketika semangat itu akan menepis rasa sakit. Jadi ada mental anestesi Bu. Nah, ini yang sering dipakai oleh para dokter. Ya, di medical hypnosis, jahit tanpa suntik. Yang dipakai oleh para dokter, hypnobirthing. Nah, melahirkan tanpa rasa sakit. Itu misalkan. Itu salah satunya adalah pengalaman saya. Kenapa saya cinta sekali dengan hipnosis. Itu berawal dari 10 tahun yang lalu. Saya dikaruniai putra yang kedua. Ketika saya hamil 6 bulan, saya bertemu dengan salah seorang nakes yang luar biasa,
yang mengajarkan tentang teknik ini, hypnobirthing. Jadi kita memaksimalkan alam bawah sadar kita. Sehingga apa? Lahiran itu gampang, Bu. Kita rubah mindset kita. Lahiran selama ini sakit nggak, Bu? Sakit ya? Iya. Saya udah 3 kali, Bu, melahirkan. Rasanya pertama sakit, yang kedua biasa aja. Nah, pakai apa? Hypnobirthing. Jadi contoh untuk kita memaksimalkan pikiran bawah sadar kita. Nah, oke, kembali lagi kita ke materi kita hari ini. Public Speaking Mastery. Yang pertama kali ternyata Bapak Ibu, poin pentingnya adalah berani. Berani berawal dari apa, Bu? Niat. Nah, kemudian niat ini menghasilkan apa, Bu? Action. Nah, ini poin pentingnya. Kita berani dulu, Bu. Berani dulu untuk maju ke depan. Nah, ini. Beraninya kita karena apa? Tentu saja karena yang pertama persiapan. Kita harus mengetahui materi apa yang akan kita sampaikan. Nah, setelah itu apa Bapak Ibu? Berlatih. Karena tidak ada orang yang terlahir itu sudah expert. Semua bayi terlahir pertama kali apa, Bu? Menangis. Startnya kita sama. Startnya kita dari nangis dulu. Start kita nggak bawa apa-apa. Modal kita sama. Kenapa orang yang satu bisa berhasil, orang yang satu bisa sukses, orang yang satu bisa bersinar, yang lainnya kenapa tidak? Karena itu tadi berlatih. Orang yang sukses ini terlahir dari proses yang tidak mudah. Orang yang sukses terlahir dari banyak kegagalan, banyak penolakan, banyak yang meremehkan dan lain sebagainya. Salah satu contohnya, saya sangat mengidolakan beliau juga. Kita tahu beliau saat ini menjadi salah seorang kaya di Cina, salah seorang yang terkaya di Cina. Nah, namanya siapa Bapak Ibu? Bisa tebak? Jack Ma, betul sekali Bapak Ibu. Jack Ma. Ya, Jack Ma pernah berkisah menceritakan perjalanan hidupnya. Ketika beliau kecil, beliau berasal dari orang yang keluarga yang tidak berada, keluarga yang biasa-biasa saja. Kemudian pada saat beliau melamar pekerjaan, 30 kali ditolak, Bu. Melamar di KFC ditolak. Melamar kalau kita sekarang Alfamart ditolak juga. 30 kali ditolak Bapak Ibu. Nah, tapi apa yang Jack Ma lakukan? Justru penolakan-penolakan itu menjadikan semangat bahwa saya harus bisa. Mungkin saya ditolak. Ketika kita ditolak di satu tempat, itu berarti tempat kita bersinar bukan di sana. Tuhan lagi menuntun kita untuk bisa menemukan tempat kita bersinar. Nah ini, jadi perbedaan orang yang sukses dengan orang yang gagal adalah orang yang sukses menerima kegagalan itu dan menjadikannya cambuk untuk bisa berjuang lebih keras. Tetapi orang yang gagal adalah menerima kegagalan tersebut menjadi sebuah titik. Akhirnya tidak bergerak. Baik. Kunci yang pertama adalah berani. Tadi karena apa, Bu? Persiapan. Kita sudah menguasai materi. Kemudian kita kenali audiens. Nah, penting sekali kita mengenali audiens. Jadi audiens kita itu tipenya seperti apa? Public speaker atau kita para guru atau para dosen atau pembicara ini adalah pemuas gaya belajar audiens. Setuju Bapak Ibu? Jadi tujuan kita bisa disebut sebagai public speaker yang berhasil ketika apa? Ketika audiens bisa berhasil menyerap dan memahami apa yang kita sampaikan. Jadi di sini kita perlu kenal nih gaya belajar audiens kita. Nah, gaya belajarnya apa saja, Bun?
ada gaya belajar what. Itu yang pertama. Ada gaya belajar why. Kemudian ada gaya belajar how. Ada gaya belajar what if. Nah ini, masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau gaya belajar yang what, biasanya murid kita atau audiens kita itu senang pegang buku dan pensil. Gak ngapa-ngapain kita pegang pensil. Nah di sini yang saya lihat gaya belajarnya what adalah Bunda siapa Bunda? Bunda Ita, ya salah satunya adalah Bunda Ita yang pegang pensil, kemudian menulis, dan biasanya dari gestur itu condong ke depan, siaga. Nah itu gaya belajar what atau visual. Nah kalau dalam ilmu psikologi kita bisa lihat orang itu tipenya visual atau kinestetik dengan cara satu games. Bapak Ibu boleh rekatkan kedua tangan di tangan kita. Oke. Serileksnya Bapak Ibu. Serileksnya Bapak Ibu. Jadi jangan dibuat-buat, jangan takut mau taruh jempol kanan di atas atau jempol kiri yang di atas itu bebas. Ya, mohon izin dengan Bunda Halimah. Bunda Halimah menaruh jempol tangan di, jika jempol kanan yang di atas, maka tipenya adalah visual. Nah, ini cara mudah kita visual. Nah, gaya belajarnya what. Kalau yang jempol kiri yang di atas, nah ada Bu yang jempol kiri di atas, Bapak Ibu? Oh ya, jempol kiri di atas itu kinestetik. Nah ini perbedaannya apa? Visual dan kinestetik. Kalau visual ini biasanya kalau di ilmu marketing gampang banget kita closing. Jadi biasanya kalau teman-teman jualan ketemu sama teman-teman yang visual, sekali ketemu aja udah bisa closing di tempat. Tapi kalau kita ketemu sama klien yang kinestetik, biasanya nggak cukup sekali. Jadi kalau ditolak sama seseorang, jangan langsung down, jangan langsung patah semangat. Bisa jadi orang tersebut adalah kinestetik, perlu follow up. Nah, perlu follow up, perlu effort yang lebih memang ketika kita mengajarkan murid-murid kita yang kinestetik. Nah ini, jadi ini diam saja ya Bu. Berani. Yang pertama tadi gaya belajar what. Nah, gaya belajar what ini biasanya orangnya fokus, mencatat, dan sangat memperhatikan kita. Jadi kalau audiens kita ini kebanyakan what, aman Bapak Ibu, aman sejahtera acara kita sampai sore, mau sampai malam juga aman. Tapi ada nih gaya belajar yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah ini kita perlu effort yang agak lumayan. Yang kedua tadi what, yang kedua why. Nah gaya belajar why ini keingintahuannya itu lebih. Jadi nanya, gimana nih caranya bisa seperti ini? Gimana Bu caranya kok bisa dapat rumus seperti ini? Gimana Bu jawabannya kok bisa begitu? Why? Nah, kemudian gaya belajar yang ketiga, how. Wah, apalagi how. Gimana Bu ini? Gimana ini? Terlalu banyak bertanya, misalkan. Dan ini kita harus siap karena kita adalah pemuas gaya belajar siswa. Jadi mau siswa kita what, mau siswa kita how, mau siswa kita why, kita harus siap. Nah, yang paling ngerepotin kita nih Bu, gaya belajar what if. Apa Bu gaya belajar what if? What if? Jadi gaya belajarnya itu menanyakan terus. Yang penting ditanyakan, yang terjadi ditanyakan, yang enggak terjadi ditanyakan, yang dilakukan ditanyakan, yang enggak dilakukan ditanyakan. Misalkan seperti terkadang agak repot nih Bu kalau dapat audiens yang what if ketika mengajar training fundamental
hipnosis misalkan. Kita menghipnosis seseorang, kemudian seseorang itu tertidur. Nah, kemudian si motif ini bertanya, Bu, kalau misalkan pasien ini tertidur, kemudian nggak kita bangunkan, kita tinggal pulang, kira-kira pasien itu gimana? Terus kemudian apa yang terjadi kalau pasien ini nggak saya hipnotis dan lain sebagainya, kan seperti itu. Jadi yang dilakukan ditanyain, yang nggak dilakukan ditanyain, yang terjadi ditanyain, yang tidak terjadi ditanyain. Nah ini biasanya kalau ada lebih dari satu what if dalam ruang kelas kita, nah, kita harus siap-siap Bapak Ibu, siap-siap mental kita. Bisa jadi ini troublemaker di dalam kelas. Nah itu sedikit ya Bapak Ibu, berani. Nah, kemudian berurutan yang kedua, berurutan sistematis. Jadi kita berikan gambaran besarnya dari awal sampai akhir, runut. Kadang-kadang yang bikin audiens itu tidak mengerti apa yang kita sampaikan, nyampeinnya loncat-loncat, tidak runut dulu. Ibarat skripsi, ada pendahuluan, ada daftar isi, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita langsung to the point, ke daftar isi, atau tidak ada pendahuluan dan lain-lain, maka sepertinya tidak jelas. Jadi memang harus berurutan. Dan yang ketiga adalah bahasa tubuh atau gestur. Nah ini kita bisa melihat audiens kita itu menerima kita atau tidak dari gesturnya. Misalkan gestur penolakan, gestur rejektif adalah kemudian menyender, itu poin yang kedua. Kemudian kaki menyilang. Nah itu adalah simptom-simptom penolakan. Jadi kalau kita mengajar, usahakan dikondisikan dulu putra putri kita, anak didik kita, supaya menghindari simptom-simptom penolakan ini. Kakinya diluruskan dulu, jangan ada yang menyilang. Karena apa? Karena simptom penolakan ini nanti mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita jadinya apa Bu? Filter mental kitanya aktif. Nah ini. Jadi kalau dalam fundamental hipnosis, orang yang duduknya seperti ini itu tidak bisa dimasukkan sugesti. Nah itu gestur. Nah ini cara kita melihat audiens kita nerima kita atau tidak. Nah, gestur penerimaan gimana Bapak Ibu? Kalau berdiri, berdirinya tegak, tidak santai, ini tidak santai, tidak nyender, tidak memasukkan tangan di saku. Nah, artinya lawan bicara kita itu interest kepada kita. Kalau lawan bicara kita sudah pakai simptom-simptom yang penolakan tadi, yang rejektif, nah kita ubah gaya bicara kita ubah gestur kita. Nah, itu tadi tentang audiens. Kemudian tentang public speaker. Kita sebagai pembicara, gestur yang baik itu apa? Bagaimana Bapak Ibu? Gestur yang baik adalah tegak. Nah, gestur yang baik adalah tegak. Hindari kita menggunakan simptom-simptom yang menunjukkan kita tidak percaya diri. Apa tuh Bu? Simptom-simptom yang menunjukkan kita tidak percaya diri. Itu contohnya. Kadang-kadang kita suka tidak menyadarinya ya Bu ya, ketika kita disuruh maju ke depan. Misalkan yang menyuruh kita itu adalah Pak RT, atau yang menyuruh kita itu adalah orang yang mungkin jabatannya lebih tinggi dari kita. Nah, alam bawah sadar kita memang memerintahkan kita untuk seperti ini. Simptom seperti ini. Simptom seperti ini menunjukkan kita tidak percaya diri, menunjukkan kita tunduk kepada lawan bicara kita. Padahal ketika kita lagi ngomong di depan,
kita itu harusnya dominan, betul Bapak Ibu? Seharusnya kita dominan, kita nggak boleh tunduk sama lawan bicara kita. Kalau kita sudah menggunakan simptom seperti ini, maka setengah marwahnya hilang. Percaya nggak Bapak Ibu? Ya, mungkin ada yang berkenan Bapak Ibu untuk kita berlatih bersama di sini. Jadi kita menggunakan simptom percaya diri dan menggunakan simptom tidak percaya diri. Nanti terlihat bedanya. Ya, silakan Bapak Ibu berkenan. Yang belum. Ya, supaya kelas hari ini kita hidup. Iya, kita banyak latihan, kita banyak berlatih. Iya, tepuk tangan untuk Bapak Pak Riza. Terima kasih Pak Riza. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Riza. Ya, ceritanya Bapak Rizal hari ini didaulat oleh Bapak Menteri Pendidikan Nasional ya, untuk memberikan sambutan penerimaan peserta training public speaking. Ya. Silakan kepada Bapak Rizal yang terhormat. Kami silakan untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Rizal. Yang pertama pakai simptom yang tidak percaya diri tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Ferry. Ya, terima kasih Bapak Riza. Ini tadi simptom yang tidak percaya diri, tangan di sebelah bawah. Nah, kemudian kita rubah simptom kita percaya diri Bapak. Jadi jangan sampai kita ketika didaulat untuk bicara di depan, tangan kita itu di bawah pusat. Nggak boleh Bapak Ibu. Itu setengah marwah kita udah hilang. Jadi, silakan Bapak. Jadi simptom kita adalah tangan minimal sejajar dengan perut. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Gerakan sholat ya. Beda. Ya. Jadi tangan kita sejajar dengan perut. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat datang di acara training public speaking hari ini. Senang sekali saya Aziza membersamai Bapak Ibu semua dan selama 3 jam ke depan kita akan kupas tuntas tentang public speaking. Nah, ini gaya yang biasa. Kemudian ada lagi gaya yang lebih percaya diri. Taruh tangan kita di atas. Boleh dengan memutar ke depan. Jadi ada gerakan-gerakan yang menarik dan gerakan-gerakan yang tidak menarik. Gerakan-gerakan yang menarik apa Bapak Ibu? Seperti ini, memutar ke depan. Kemudian menegaskan. Ya, memutar ke depan, menegaskan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, menegaskan. Nah, kemudian dengan menghitung. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika menghitung, cukup 1 jari saja. Yang jari satunya nggak perlu ikut repot. Ya, jadi cukup menghitung dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini akan lebih menarik daripada kita menggunakan dua-duanya. 1, 2, 3, 4. Nah, kayaknya repot banget. Nah, itu juga mengurangi marwah pembicara. Jadi itu salah satunya kita belajar tentang gesture. Nah, yang kedua, Bapak Rizal, silahkan menggunakan simptom percaya diri. Boleh dengan tangan ditaruh di depan perut atau dengan yang menyenangkan tadi, gerakan memutar ke depan, bukan ke belakang ya Bapak Ibu. Kalau ke belakang nanti artinya lain. Ke belakang ini artinya kita tidak terbuka. Kalau ke depan kita terbuka, open minded. Ya. Kemudian dengan berhitung boleh Bapak atau dengan tangan di depan perut. Nah, gerakan ada 3 gerakan yang tidak dianjurkan. Nah,
Yang pertama itu tadi dengan gerakan mematah berlebihan. Nah, saudara-saudara. Nah, misalkan seperti itu. Kita matahin apa ini Bapak Ibu? Ya, kan karena kita kadang-kadang nggak sadar ya Bapak Ibu ya, kalau sudah di depan kita sering saudara-saudara. Nah, saudara-saudara itu kan lebih enak. Nah, gerakan mematah dihindari. Kemudian gerakan tadi memijit. Nah, gerakan memijit gimana Bapak Ibu? Misalkan seperti ini. Mungkin maksud kita mengurangi grogi. Biasanya kita kalau lagi grogi mau begini. Begini. Padahal kita nggak lagi capek, tapi kita otomatis otak bawah sadar kita menyuruh kita untuk memijit tangan kita. Kalau mijit itu jangan tangan aja, badan biar enakan. Jadi hindari gerakan memijit, apalagi kalau kita di depan panggung. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada hari ini saya jadi secara tidak sadar kita menggunakan gerakan sinkron tidak percaya diri. Baik, kita ulangi ya Bapak. Ya. Kepada Bapak Riza, kami silakan tepuk tangan untuk Pak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Iya, Pak Riza, keren sekali. Terima kasih Bapak Riza. Berhenti. Iya, keren sekali Bapak Riza. Jadi walaupun isinya itu hanya begitu, tapi sudah dapat auranya, sudah dapat karismanya. Daripada yang pertama tadi kita dengan sikap yang tidak percaya diri. Nah, terima kasih Bapak Riza. Ya, senang sekali. Ya, terima kasih. Itu tadi. Pantun buat ibu. Ya. Ada pantun. Oh, iya. Aduh, senang sekali. Silakan pantunnya Bapak. Bunga mawar, bunga melati. Ada di pasar kembang. Pergi ke pasar membeli kemeja. Malu-malu. Saya jadi banget juga nih Pak. Malu jangan. Bu, Kita kayak mau silat nih Pak. pergi ke pasar membeli kemeja. Nitip boleh Pak, nitip. Kayak pagi bersama Fuad. Oh, cakep. Terima kasih hadirannya Ibu Aziza. Semoga ini semua bermanfaat. Amin. Ya Pak Riza, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Riza. Alhamdulillah. Nah, ini kita tadi poin yang ketiga. Kapan-kapan kalau ke pasar beli kemeja saya titip ya Pak. Oke. Sampai kalah. Kita 3 hari ngapalinnya Bu. Alhamdulillah. Inti dari public speaking. Nah, ini adalah inti dari pelajaran kita hari ini. Inti kita semuanya hadir di sini, kita bisa menguasai keempat poin ini. Nah, poin pentingnya tadi adalah percaya diri, itu yang pertama. Jadi isi dari materi kita itu sebenarnya bukan poin pertama. Poin pertamanya itu adalah percaya diri. Betul Bapak Ibu. Seperti tadi Bapak Riza. Padahal hanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berhitung. 1, 2, 3. Padahal isinya cuma berhitung. Tapi audiens jadi tertarik. Karena apa? Ada aura percaya diri di diri Riza. Nah, itu. Jadi yang pertama, poin pentingnya adalah percaya diri. Nanti insya Allah di akhir acara kita akan ada sesi hipnoterapi. Dan hipnoterapi ini untuk mengupgrade rasa percaya diri kita. Jadi kita mengaktifkan alam bawah sadar kita supaya apa? Supaya mulai hari ini dan seterusnya saya menjadi pribadi yang sangat percaya diri. Saya menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, itu.
percaya diri. Kemudian yang kedua, teknik vokal. Nah, ini asik nih. Saya senang banget nih kalau ngajar tentang teknik vokal. Nah, karena teknik vokal ini penting Bapak Ibu. Nanti insya Allah kita akan berlatih. Mohon izin, Pak Ustadz, mungkin ada waktu 15 menit lagi ya Bu ya, untuk kita membahas satu bahasa ini. Jadi kita selesaikan dulu materi kita tentang Public Speaking Mastery, kemudian Great Personality, dan after break kita akan belajar tentang Public Speaking for Teacher. Jadi supaya nanti kita pulangnya tepat waktu. Nah, teknik vokal. Nah, teknik vokal ini bagaimana Bapak Ibu? Jadi ada satu quotes yang ini adalah quotes favorit saya dalam public speaking. Jadi sebuah peluru hanya bisa menembus satu kepala, tetapi sebuah kata-kata bisa menembus ribuan kepala. Dan hari ini kita berlatih untuk Bapak Ibu semuanya bisa menembus ribuan kepala dengan public speaking dari Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Teknik vokal. Nah, di sini teknik vokal itu banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita trainingnya sampai sore, mungkin kita bisa kupas tuntas nih tentang teknik vokal. Biasanya saya menyampaikan tentang teknik vokal ini minimal 2 jam. Tapi nggak apa-apa. Kita hari ini belajar tentang poin-poin pentingnya. Jadi tentang teknik vokal. Nah, teknik vokal ini terdiri dari apa Bapak Ibu? Terdiri dari volume yang pertama, yang kedua dari speed, kecepatan, kemudian yang ketiga dari artikulasi, dan yang keempat itu dari intonasi. Nah, ini adalah senjatanya kita untuk bisa menembus ribuan kepala, bahkan jutaan kepala dengan kata-kata kita. Contoh sederhana, 2 kata. Misalkan kalimatnya adalah adik tidur. Nah, kalau kita menggunakan intonasi yang biasa, volume yang biasa, kemudian artikulasi dan intonasi yang biasa, kalimat adik tidur ini seperti kalimat apa Bu? Kalimat keterangan saja. Betul Bapak Ibu. Adik tidur. Volumenya biasa, middle, intonasinya biasa, dan semuanya biasa-biasa saja. Jadi kalimatnya adalah kalimat keterangan. Saya lapar. Kalimatnya jadi apa Bu? Kalimat keterangan aja. Pemberitahuan. Nah, kalau misalkan kita rubah volume, intonasi, dan artikulasinya, dengan gestur kita juga kita rubah juga. Tadi yang pertama kalimat biasa, kalimat keterangan, adik tidur. Kita rubah nih Bu, satu ton di atas. Adik tidur. Kalimat perintah. Kemudian dengan intonasi yang agak melandai, adik tidur. Itu kalimat permohonan. Jadi kita mau menempatkan diri kita di mana? Yang dominankah? Yang hanya just kasih informasi saja, atau yang memohon? Nah ini, jadi marwahnya kita ada di sini, Bapak Ibu. Misalkan kita belajar ya Bapak Ibu. Di sini saya ada 2 kertas. Nah, 2 kertas. Di sini kita karena keterbatasan waktu, harusnya saya membahas satu poin satu persatu. Tapi nanti kita bisa pulangnya maghrib. Jadi di sini kita langsung gabungkan saja. Speed itu kecepatan. Jadi berbicara cepat dengan berbicara lancar itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau lancar, kita berbicara tanpa filler word. Apa itu filler word Bapak Ibu? Filler word adalah kata-kata baik Bapak Ibu, saya senang sekali hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi public speaking. Filler word
Ini secara tidak sengaja itu sering kita pakai. Dan filler word itu ada macam-macam. Salah satunya adalah dan apa lagi Bapak Ibu? Oke. Nah, kemudian dengan selanjutnya. Gitu. Jadi ketika kita membumbui kalimat-kalimat kita dengan filler word, itu menunjukkan bahwa kita saat itu sedang nervous, sedang tidak percaya diri misalkan, atau sedang bingung mau ngomong apa, atau sedang ngeblank. Alangkah baiknya kita hapus filler word itu. Diam itu adalah emas, betul Bapak Ibu. Jadi ketika kita lagi bingung mau ngomong apa, ambil jeda sebentar dengan menarik nafas, tapi tatapan mata kita tetap ke audiens. Misalkan nih, saya lagi mempraktekkan yang pertama pakai filler word. Selamat siang Bapak Ibu, senang sekali saya hari ini dari jam 8 sampai jam 9 gitu, pakai filler word. Yang kedua, kita hapus filler word dengan kita diam sejenak. Selamat pagi Bapak Ibu. Lagi nervous nih Bapak Ibu, karena baru datang. Tadi udah habis kehujanan misalkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali saya hari ini menemani Bapak dan Ibu semua. Lagi masih deg-degan nih, masih ngos-ngosan habis lari-lari, untuk belajar tentang public speaking. Nah, kira-kira audiens kita tahu nggak kita lagi deg-degan? Kita lagi ngatur nafas? Enggak, karena tatapan mata kita tetap ke audiens, tapi kita sambil diam. Nah, itu. Jadi hindari filler word. Kalau lancar berbicara adalah lancar perpindahan dari satu kata ke kata lainnya tanpa filler word. Dan lain-lain. Oke, selanjutnya dan lain-lain. Itu juga termasuk dalam kategori filler word. Nah, kemudian lancar dan cepat. Kalau cepat itu belum berarti lancar. Betul Bapak Ibu. Jadi ada orang yang ngomong itu cepat banget, tapi kita itu kadang bengong, nggak tahu orang ini sebenarnya itu cerita apa, membahas apa, ngomongin apa sih. Kadang-kadang kita bingung. Nah, itu tadi perbedaan antara cepat dan lancar. Nah, kemudian yang ketiga adalah artikulasi. Nah, artikulasi itu jelas pengucapan verbalnya. Kalau A, ya A. Kalau kita ngomong aku sayang kamu, aku sayang kamu, beda. Jadi artikulasi kita harus jelas. A-I-U-nya jelas. Nanti kita di akhir kita akan bernyanyi bersama. Kita latihan artikulasi dan percaya diri kita. Kemudian yang keempat adalah intonasi, penekanan. Seperti tadi, adik tidur, penekanannya biasa aja. Tapi adik tidur, nah itu bisa jadi kalimat perintah. Jadi ada penekanan-penekanan di beberapa kata yang menurut kita itu penting untuk dilakukan sama lawan bicara kita. Nah ini, mohon izin Bapak dan Ibu kita berlatih sejenak untuk teknik vokal ini. Di sini ada 2 kertas. Yang pertama adalah latihan intonasi. Yang kedua kita latihan artikulasi. Nah, di sini ada kata-kata yang kadang-kadang bikin kita ribet. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ya, kita ucapkan bareng-bareng. Kalau kita pelan-pelan, nggak kesleo, benar Bapak Ibu. Kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, saya tutup. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Lebih cepat lagi. Iya, iya. Jadi kadang-kadang ribet ya Bu ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Jadi kita latihan artikulasi. Yang paling bikin suara kita itu bisa renyah itu biasa kuncinya di huruf R. Kita sama-sama R. Kelapa diparut.
Kepala garuk. Nah, bingung ya? Nah, ini salah satu. Karena kita cepat saja Bapak Ibu, karena waktu sudah jam 12. Mohon izin. Kuku, kakiku, kaku, kaku. Kakiku, kaku, kaku. Nah, sekarang cepat. Kita sebut sampai 5 kali. Kuku, kakiku, kaku, kaku. Kuku, kakiku, kaku, kaku. Boleh nggak? Kuku, kakiku, kaku, kaku. Kuku, kakiku, kaku, kaku. Ada yang ingin coba lagi? Bapak silakan. Kuku kakiku kaku-kaku, kuku kakiku kaku-kaku, kuku kakiku kaku-kaku, kuku kakiku kaku-kaku, kuku kakiku kaku-kaku. Ada door prize, semuanya dapat door surprise, makan siang gratis. Terus ada Bapak Ibu. Oke, itu tadi latihan artikulasi. Oke, sekarang ada lagi yang menarik Bapak Ibu. Latihan tentang intonasi. Nah, di sini ada satu kalimat, yaitu kita lagi niruin pramugari atau yang petugas kereta api. Nah, di sini saya bacakan. Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun tujuan kita, stasiun Tanah Abang. Kepada penumpang yang akan meneruskan perjalanan ke stasiun Rangkas Bitung, silakan naik ke peron 5 dan 6. Nah, supaya suara kita bulat dan terdengar enak didengar, lakukan ini dalam satu hembusan nafas. Nah, jadi kuncinya suara itu bisa bulat, kuncinya suara itu renyah, pakai nafas perut. Nah, ini mohon izin, banyak sekali yang kita lewatkan. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, insya Allah nanti boleh dibagikan poin-poinnya. Nah, nanti insya Allah kita bahas kembali after break. Kita pakai pernapasan perut. Nah, ini salah satunya untuk mengurangi rasa grogi. Kalau kita pakai napas dada, suara kita cempreng. Kalau kita pakai napas dada, suara kita cempreng. Dan kalau kita gemeteran, kita grogi, kedengeran banget. Selamat siang Bapak Ibu. Bergetarnya kedengeran. Tapi kalau kita pakai napas perut, pernapasan perut, caranya gimana Bapak Ibu? Tarik napas 7 detik, tahan sebentar, keluarkan 11 detik. Nah, kalau kita berbicara, itu kan kita nggak napas, benar Bapak Ibu. Kalau kita ngomong, itu kita nggak napas. Gimana caranya kita bisa ngomong sampai berjam-jam, tapi nggak capek? Caranya adalah dengan pernapasan perut. Misalkan kita ngisi acara nih dari pagi jam 9 sampai jam 6 sore. Gimana caranya biar nggak capek? Pakai pernapasan perut. Nah, kita berlatih sama-sama Bapak Ibu. Nanti mohon izin ada mungkin 3 orang Bapak Ibu guru yang berkenan maju ke depan supaya kita bisa berlatih tentang intonasi pakai nafas perut. Nah, itu tadi pernapasan perut, kuncinya suara kita bisa bulat dan renyah untuk didengarkan. Yang kedua, kita pakai smiling voice. Nah, smiling voice gimana Bu? Smiling voice ini berbicara sambil tersenyum. Misalkan nih, saya bicara tapi nggak senyum. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat datang di acara training public speaking hari ini. Selama 3 jam ke depan, saya Aziza menemani Bapak dan Ibu semuanya untuk belajar tentang public speaking. Nggak menarik, bisa jadi Bapak Ibu langsung pulang. Ya, yang kedua, kita pakai teknik pernapasan perut dan smiling voice. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara training public speaking hari ini. Senang sekali saya Aziza bisa membersamai Bapak dan Ibu semuanya. Dan selama 3 jam ke depan kita akan belajar mengupas tuntas tentang public speaking. Nah, kira-kira
Enak yang pertama atau yang kedua? Dua. Yang kedua, itu the power of smiling voice. Dan smiling voice ini juga menghipnotis Bapak Ibu. Jadi orang bisa langsung memperhatikan kita yang pertama karena senyum kita. Jadi senyum kita ini sebenarnya adalah senjata. Kalau dalam penjualan, misalkan saya mengisi training tentang public speaking for selling di perusahaan. Jika klien kita bisa duduk diam ketika kita berbicara, maka 50% Anda sudah memenangkan pertempuran ini. 50% Anda sudah memenangkan hatinya. Tatap matanya, bukan tatap mata saya, tatap mata audiens, kemudian smiling voice, dan gunakan pernapasan perut. 50% sudah jadi milik Anda. Oke. Siang hari ini, mohon izin Bapak dan Ibu berkenan untuk maju ke depan. Kita latihan tentang intonasi. Jadi kita tarik nafas 7 detik, tahan, dan kita baca ini dengan satu hembusan nafas. Silakan. Bapak Ibu yang berkenan. Tuh kayaknya Mori tuh yang paling depan tuh. Wah, Ya, boleh tepuk tangan untuk Ustaz kita. Ustaz Suhardi. Ya, maju. Ustaz Suhardi sudah tadi. Boleh, silakan bukan. Satu Bapak Guru, satu Ibu Guru, silakan. Baisan. Baisan. Iya, satu hembusan Ayo, Bang. nafas. Ayo maju. Ini. Ada Tepuk tangan. Iya, silakan tepuk tangan untuk Bapak. Iya. Ya, terima kasih dengan Bapak Iksan. Tepuk tangan untuk Pak Iksan. Silakan Bapak membaca kalimat ini dalam satu hembusan nafas. Ya, Mori soalnya dia. Dulu. 2 menit ya. Kalau 1 menit 2 menit ya. Diulang 3 kali masih. Setengah detik jadi. Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun tujuan kita, stasiun Tanah Abang. Pada penumpang yang akan meneruskan perjalanan ke stasiun Rangkas Bitung, silakan putar balik. Salah. Ambil. Nggak bisa biasa aja datang usaha. Nggak ada di sini. Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun tujuan kita, stasiun Tanah Abang. Kepada penumpang yang akan meneruskan perjalanan ke stasiun Rangkas Bitung, silahkan naik ke peron 5 dan 6. luar biasa. Cocok jadi masinis. Biasanya kalau ngobrol pakai suara ini nggak Pak? Nah, hati-hati ini Ibu Guru. Kalau misalkan Bapak sudah menggunakan suara ini, kita bisa keluar hatinya. Jadi ini tadi teknik dengan suara perut dan smiling voice dan intonasi yang benar. Jadi kita keluarkan satu hembusan nafas, selesaikan satu kalimat ini. Mungkin Ibu Guru ada yang ingin berkenan untuk mencoba, silakan. Ya. Nanti kalau langsung terbiasa, ini sangat menyenangkan Bapak Ibu. Jadi ketika kita bernafas dengan baik, kita tarik nafas 7 detik, tahan, hembuskan 11 detik. Oksigen ini akan teralir ke seluruh tubuh kita. Nah, jadi ketika kita sering migrain, ini kita juga gunakan dalam hipnoterapi. Kita menangani klien yang sering migrain, insomnia, kemudian sering sakit kepala dan lain sebagainya. Itu menggunakan teknik pernapasan. Nah, jadi ketika kita bernapas dengan baik, tubuh kita akan lebih sehat dan aura kita juga lebih terpancar. Mungkin Ibu Guru ada yang berkenan? Ibu Guru boleh untuk silakan Ibu Indah. Iya, tepuk tangan untuk Ibu Indah. Tepuk tangan yang meriah.
Terima kasih. Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan tiba di stasiun tujuan kita. Stasiun Tanah Abang. Kepada penumpang yang akan meneruskan perjalanan ke stasiun Rangkas Bitung, silakan naik ke peron 5 dan 6. Terima kasih. Terima kasih, merdu sekali suaranya. Jadi sekarang kita sudah tahu ya Bu, kuncinya. Iya. Kuncinya suara kita bisa renyah, suara kita bisa enak didengar. Tadi menggunakan apa Bu? Pernapasan perut, menggunakan smiling voice. Nah, ya. Ini tadi sebenarnya ada teknik pernapasan hidung dan smiling. Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Ya. Sudah jam 12. Bapak Ibu, sudah jam 12, saatnya kita mungkin isoma. Bagaimana Ustaz? Mungkin kita sambung, mohon izin kita sambung di jam 1 siang, di jam 13.00. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, senang sekali saya Aziza selama 1 jam ini menemani Bapak dan Ibu untuk kita belajar tentang public speaking mastery. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang luar biasa. Terima kasih. Ya, silakan saya kembalikan lagi kepada Bapak moderator.